Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal dzalimin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Islam di Nusantara atau bagaimana Islam itu masuk di Nusantara dan bagaimana Islam itu menjadi melalui jalur apa saja Islam masuk di Nusantara. Baik, pertama kita akan berbicara tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 5 teori yang saat ini yang mungkin bisa kita pahami, yang bisa kita rekam ya. Pertama adalah teori Gujarat. Ya, ini tokoh peneliti dari Belanda yang paling terkenal itu Snok Hugronje ya. Kemudian teori Bengal ya, dari Fatimi, kemudian teori Makkah dari Buya Hamka dan Syed Muhammad Naguib Al-Attas, teori Persia dari Hussein Jaya Diningrat, teori Muslim Cina dari Selamat Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Baik, yang pertama adalah teori Gujarat. Untuk mengetahui di mana sih Gujarat itu, nah itu ya, yang ada tanda merah ya, tanda merah. Ya. Jadi India sebelum ke ya, India agak sebelah sana ya. India dekat dengan Afghanistan dan Pakistan. Apa bukti bahwa yang menunjukkan bahwa Islam datang dari Gujarat, yaitu karena ada pedagang Gujarat itu datang membawa Islam. Jadi pedang-pedang dari Gujarat itu datang membawa Islam, dan Gujarat ini kawan-kawan sekalian perlu diketahui merupakan salah satu dari Silk Road atau jalur sutra ya, tempat persinggahan kapal-kapal. Kemudian buktinya karena ada bentuk makam Sultan Malik Al-Saleh ya. Beliau adalah raja pertama dari Samudra Pasai, itu mirip nisan di Kambai Gujarat. Jadi karena ada kemiripan nisan disebut bahwa Islam datang dari Gujarat ya. Sekitar abad 11 sampai 12 Masehi. Dan juga selain itu teori Gujarat ini termasuk kuat karena Gujarat dan Nusantara itu sama-sama bermadhab Syafi'i. Demikian. Nah, ini adalah makam ya Sultan Malik Saleh yang meninggal tahun 1297 Masehi. Beliau adalah raja dari Samudra Pasai. Ya, katanya ini mirip dengan makam nisan yang ada di Gujarat sana. Baik, berikutnya. Teori Bengal ya. Bengali ya. Bengal. Ya, kalau Gujarat tadi di daerah yang sebelah sini, sedangkan Bengal itu di daerah yang merah, yang ada merahnya ini ya. Kalau Anda paham peta, insya Allah Anda paham itu lokasinya seperti apa. Nah, teori Bengal ini seperti yang disebutkan tadi dikemukakan oleh Fatimi karena kebanyakan orang penting ini, orang penting di kerajaan Samudra Pasai di Aceh itu dulu adalah keturunan dari Bengal. Bengal. Bacanya Bengali, ya. Bengali ya, sepertinya Bengali. Baik, berikutnya tapi teori ini ada kelemahan. Apa kelemahannya? Karena ada perbedaan madhab. Iya. Kalau di Bengal itu madhabnya Hanafi, sedangkan di Nusantara madhabnya Syafi'i. Nah ini apakah teori Gujarat atau teori Bengal? Sama-sama di India, hanya nanti asalnya yang mungkin perlu ditekankan apakah di Gujarat atau dari Bengal atau dari India secara umum, ya, itu boleh-boleh saja. Baik, berikutnya ini teori yang masyhur ya, yaitu teori Makkah yang dikemukakan oleh tokoh yang terkenal ya. Kalau Anda kenal beliau, kalau nggak kenal ya nanti di browsing, yaitu Buya Hamka ya. Kemudian satu lagi beliau masih hidup, tokoh yang kedua yaitu Syed Muhammad Naguib Al-Attas, yaitu teori Makkah yang mengatakan Islam itu datang dari Makkah sejak awal pertama Hijriyah, sejak abad pertama Hijriyah. Ya. Khususnya sejak masa Khulafaur Rasyidin. Ini ada sebuah teks dari
Ya, teksnya panjang, Anda baca satu-satu mungkin juga bingung, tapi coba nanti Anda cari di internet, ini ada e-booknya, yaitu buku dari Buya Hamka tentang perbendaharaan lama. Ya, buku dari perbendaharaan lama, karya Buya Hamka. Nah, di awal-awal itu Buya Hamka menulis sebuah buku yaitu Pengembara Arab yang Pertama. Ya. Disebutkan ini teorinya yang dari Buya Hamka, terdapat sebuah kerajaan bernama Holing dengan ada wanita yang bernama Simo. Holing itu ini Holing itu kalau tidak salah ada kerajaan Kaliangga. Jadi Holing itu kerajaan Kaliangga. Ratunya bernama Ratu Sima atau Ratu Simo, ya. Itu ya di penulis Tiongkok itu, penulis Cina itu menulis bahwa Kaliangga itu ada di daerah Jawa Tengah, ya. Di daerah Jepara kalau tidak salah, ya. Yaitu ada sebuah negara yang sangat makmur dan tentram, yaitu negara Kaliangga atau disebut dengan Holing bahasa Cinanya. Dan di situ juga ditegakkan keadilan, diceritakan di situ bahwa putra mahkota itu dihukum. Putra mahkota itu suatu ketika menyepak sebuah pundi, sehingga pundi itu hancur, mungkin karena si putra mahkota itu sombong, gitu ya. Kemudian si ratu memerintahkan untuk memotong kaki putra mahkota tersebut. Ini diceritakan seperti itu. Kemudian juga Raja Taseh, ini nggak tahu bacanya seperti apa, mengemukakan bahwa ada raja Arab, ya. Raja Taseh. Taseh itu adalah nama Tiongkok kepada bangsa Arab. Ya, raja dari orang Arab, itu ada orang Arab menjatuhkan pundi-pundi emas di tengah jalan. Orang saking kayanya dia buang-buang emas di tengah jalan, gitu ya. Bagi-bagi emas di tengah jalan itu sekitar tahun, dan ini kalau dilihat Kaliangga itu sekitar tahun 674, ya. Atau sekitar tahun 42 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Karena Nabi Muhammad wafat tahun 632 Masehi, yaitu tahun ke-11 dari tahun ke-11 dari Khulafaur Rasyidin. Sebentar. Ya, bertepatan pada masa itu merupakan masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah menurut dari Buya Hamka. Kemungkinan ya sahabat itu masa Yazid bin Muawiyah atau masa Bani Umayyah, ya. Itu sudah mengirim utusannya ke Nusantara, ya. Karena kemudian apa maksud Raja Arab di situ? Kemungkinan maksud Raja Arab di situ adalah orang Arab, ya, karena salah satu adat istiadat Arab adalah merajakan seseorang yang mengembara, ya, musafir jauh itu harus dirajakan. Gitu ya. Kemudian kepala rombongan, ya, itu biasa disebut amir. Jadi menjadi imam juga, ya, juga diidentikan dengan raja. Jadi mereka itu juga disebut dengan amir. Jadi kalau ada rombongan raja, pimpinan rombongan itu disebut dengan amir. Amir itu artinya juga raja, ya. Diartikan dengan raja, diartikan dengan pemimpin. Ya, ini panjang sekali tulisan dari Buya Hamka, ya. Bahkan Mufti Kerajaan Johor Said Alwi bin Tahir Al-Haddad itu menganut pendapat bahwa sejak zaman Yazid bin Muawiyah, yaitu sebelum zaman Yazid, yaitu zaman Utsman bin Affan. Dalam buku bacaan beliau itu ternyata sudah ada utusan dari Khulafaur Rasyidin untuk tanah Jawa, bukan Sumatera, bukan Samudra Pasai. Disebut bahwa kerajaan Islam pertama Samudra Pasai,
atau Perlak. Ya. Sebelum Samudra Pasai sebenarnya sudah ada, yaitu Kerajaan Perlak. Nanti habis ini kita bahas. Ya. Ya. Kemudian ini, tapi gini, bukti tidak terbantahkan ya, bahwa Islam itu datang sebelum abad ke-10 Masehi di Indonesia itu dengan berdirinya Kerajaan Perlak, yaitu pada abad 9 Masehi. Bayangkan, kerajaan Islam Perlak di Aceh, di daerah Aceh, Malaysia, itu ya, daerah Aceh itu sudah berdiri Kerajaan Perlak abad 9 Masehi. Tidak mungkin ya Kerajaan Perlak itu mampu berdiri kerajaan Islam pada abad 9 Masehi kecuali di seabad minimal sebelumnya itu sudah ada orang-orang Arab yang datang ke Indonesia yang mendakwahkan Islam sehingga masyarakat Aceh sejak abad ke-9 itu sudah menjadi Muslim. Ya, yaitu tepatnya abad ke-9, 840 Masehi. Nah, ini Anda untuk penanggalan harus tahu. Tahun 640 Masehi, itu abad keberapa? Ya. Jangan karena 600 Anda sebut abad ke-6, itu masuk abad ke-7 karena 640 ya. Baik. Perlak itu sangat dikenal karena Perlak itu produksi kayunya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi bayangkan abad ke-8 itu Islam sudah berdiri kerajaan Islam di Sumatera, berarti sekitar abad ke-7 itu sudah masuk pengaruh-pengaruh Islam ke Nusantara. Dan kemungkinan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi itu sudah ada ya di Indonesia itu, di Nusantara khususnya itu sudah ada terjadi perdagangan antara Nusantara dengan Arab Saudi. Demikian. Nah, ini adalah Masjid Kerajaan Perlak yang legendaris ya. Ya, berikutnya. Teori Persia. Nah, teori ini sedikit aneh menurut saya karena menyebutkan bahwa Islam itu datang dari Persia. Alasannya pertama, kesamaan budaya dan tradisi, yaitu tradisi Asyura yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Nusantara. Ini perlu saya bahas sekilas, bahwa sejak zaman Utsman bin Affan, ini perlu Anda ketahui ya, sejak zaman Utsman bin Affan, sejak masa Umar bin Khattab, itu umat Islam sudah menaklukkan Persia. Jadi Persia itu di bawah kekuasaan umat Islam. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ya, itu umat Islam sudah sampai Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, itu sudah dikuasai semua. Mesir sampai Maghrib itu sampai daerah Tunis, sampai daerah Tunisia, Maroko, itu semua sudah dikuasai oleh Islam. Sehingga kalau datang dari Persia, ya otomatis sebenarnya datang dari peradaban umat Islam yang ada di Persia gitu ya. Nah, saya katakan teori Persia ini lemah karena yang mengungkapkan teori ini ya, tadi itu menyebutkan karena ada kesesuaian tradisi. Tradisi apa yang disebut? Tradisi Asyura yang dibawa oleh Syiah. Nah, Asyura itu 10 Muharram, yaitu kematian dari Sayyidina Husain di tanah Karbala, dibunuh oleh orang-orang yang ada di Kufah. Itu ceritanya tragis sekali. Padahal Persia menjadi Syiah, benar-benar totalis Syiah, itu pada masa dinasti Safawid, abad Safawiyah, ya, abad ke-15 Masehi. Nah, sedangkan 15 Masehi, sejak abad ke-8, di Aceh sudah berdiri kerajaan Islam. Saya tidak mungkin berasal dari Persia. Kemudian di situ juga ada peringatan Asyura Nusantara, dan kemudian peringatan Asyura di Nusantara itu ada di Bengkulu, ada peringatan Tabut, di Ponorogo itu ada Grebek Suro itu ya. Nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya. Berbeda dengan kegiatan Asyura di Syiah. Ya. Sedangkan kalau mungkin ada orang dari Persia atau dari kerajaan Baghdad, dari kerajaan
dari Baghdad atau dari kerajaan dinasti Abbasiyah yang kemudian ada utusan ke Nusantara, itu mungkin sekali, ya. Atau dari kerajaan Turki Utsmani ke Nusantara, sangat mungkin sekali. Ada dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Timur Tengah, kemudian mereka datang ke Nusantara, melakukan perdagangan, melakukan dakwah, itu sangat mungkin sekali. Tapi kalau disebut Persia, Persia di sini diartikan dengan Syiah atau Syiah mempengaruhi Islam di Nusantara, itu tidak benar, gitu ya. Ini tradisi Asyura Syiah, ya. Anda bisa melihat apa yang mereka lakukan, ya, untuk merasakan bagaimana sakitnya Sayyidina Husain ketika dipenggal, maka mereka mencambuk diri mereka sendiri, maka Anda bisa lihat tubuh mereka memar, merah seperti itu ya di belakang tubuh mereka. Ini mengikuti untuk merasakan kesakitan yang dirasakan oleh Sayyidina Husain. Bukan berarti saya tidak menghormati Sayyidina Husain ya. Saya sangat menghormati beliau. Beliau termasuk Ahlul Bait, termasuk cucu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya. Ini Asyura di Bengkulu. Tradisi tabut Asyura di Bengkulu tidak ada pukul-pukul semacam itu. Hanya memperingati kematian Husain, sudah. Tidak ada tambahan-tambahan. Bahkan di beberapa foto itu orang ya berjalan begitu saja mengarak tabut, ya, mengarak semacam menara seperti itu, semacam sesajen gitu ke laut. Tidak sampai mencambuk-cambuk diri. Tradisi tabut Asyura di Bengkulu yang kemudian diarak ke laut atau ke danau ini, ke Danau Toba apa? Oh bukan. Oh ini sorry. Ini Grebek Suro di Ponorogo. Ini di Telaga Ngebel, kegiatan Grebek Suro di Ponorogo. Jadi semacam tumpeng gitu ya, entah ini tumpeng atau apa, itu diarak keliling kota Ponorogo, habis itu dari kota Ponorogo bawah naik ke atas ke daerah Ngebel. Di Ngebel itu ada Telaga Ngebel ya, yang indah sekali. Lebarnya sekitar 5 km. Saya rekomkan Anda untuk jalan-jalan ke sana, tapi nanti setelah COVID selesai ya. Grebek Suro di Ponorogo ini sangat berbeda sekali ya. Bahkan kalau di Grebek Suro Ponorogo itu ada acara ini lomba reok Ponorogo ya, tentunya sangat beda sekali, tapi Grebek Suro ini dilakukan 1 Muharram, kalau Asyura dilakukan 10 Muharram. Umat Islam 10 Muharram ngapain? Puasa sejak tanggal 9, 10 dan 11 ya. Itu sunnah. Yang paling sunnah muakkad itu di 10 Muharram. Baik, berikutnya. Ini yang teori yang saya tidak bisa pahami ya, yang menurut saya aneh. Yang mengeluarkan peneliti dari Indonesia yang namanya Sumanto Al-Qurtubi. Ya. Alasannya pedagang Muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang pada abad ke-9. Kemudian para pedagang Cina itu kemudian menjalin perkawinan dengan warga Indonesia, warga setempat. Tapi bisa jadi, apakah pedagang Cina itu Muslim atau Konghucu, kan kita tidak tahu pada abad ke-9 itu. Ya, karena di Cina belum tentu Islam menjadi agama yang dominan. Kemudian ini Raden Patah itu memiliki darah Cina, ya. Karena Raden Patah itu ada keturunan dari Malaysia. Saya kurang paham, nanti Anda bisa baca sejarahnya sendiri. Kemudian alasan lainnya karena Cheng Ho berlayar ke Jawa. Ya. Nah, Cheng Ho berlayar ke Jawa ngapain? Apakah berdakwah? Ataukah Cheng Ho hanya untuk berdagang atau invasi militer? Wallahu a'lam. Atau Cheng Ho hanya sebagai kapten? Wallahu a'lam. Nah, teori ini lemah karena tidak didukung bukti yang kuat. Karena gini, yang logikanya ya, pedagang Arab itu, yang Muslim kan pedagang Arab, berlayar dari Arab ke Cina, dari Arab ke Cina, ya, itu kan melewati Aceh, Selat Malaka, yang nanti sampai ke Cina. Nah, otomatis apa? Yang mengislamkan itu pedagang Arab, bukan orang Cina. Orang Cina agama aslinya Konfusius. Ke Selat Malaka, ke Arab, misalkan mereka mau berlayar ke Arab. Tentunya mereka tidak membawa agama yang tentunya mereka membawa agama mereka Konfusius gitu ya. Nah, sebenarnya teori ini itu muncul
untuk menghilangkan marginalisasi kelompok Cina di Indonesia. Karena sebanyak orang menganggap Cina lo, atau menganggap meremehkan kelompok Cina, padahal sebenarnya tidak ya. Dan menganggap ya intinya untuk menghilangkan marginalisasi kelompok Cina di Indonesia. Dan kelemahan lainnya karena tidak ada penelitian lanjutan terhadap teori ini. Gitu. Nah, ini saya sedikit memaparkan bukti tentang Silk Road, the Silk Roads, atau jalur laut, jalur sutra. Kalau yang merah di gambar ini ada jalur yang warna merah yang melewati Cina, Rusia, kemudian ke Iran, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Eropa, itu jalur darat. Kemudian ada jalur-jalur kecil di situ. Ya. Kemudian ada jalur yang berwarna biru yang melewati Indonesia. Itu disebut Maritime Silk Road atau jalur sutra laut. Ya, Anda bisa lihat di situ. Jadi orang Arab berlayar, kemungkinan kalau teori Gujarat dan Bengalis itu masih mungkin. Karena kenapa? Karena itu dilewati oleh jalur perdagangan, sehingga bisa jadi umat Islam datang dari Bengalis atau dari dari Gujarat, atau bisa juga dari Persia tapi dalam artian di situ dinasti Abbasiyah atau dinasti Umayyah gitu ya. Nah, kemudian dan tentunya ini Islam itu datangnya dari Arab, bukan dari Cina gitu ya. Seperti itu. Walaupun mungkin ada tokoh-tokoh Muslim yang tokoh-tokoh Cina Muslim seperti yang sangat terkenal Wen Fei Hung yang katanya adalah Muslim gitu ya. Saya tidak rasis ya, saya tidak rasis. Baik. Berikutnya. Terakhir ya. Jalur masuknya Islam itu ada melalui dakwah, karena Islam ini agama misionaris. Dan Islam itu masuk ke Indonesia tidak berdasarkan peperangan. Tidak ada peperangan yang dikobarkan kepada orang pribumi di dalam Islam. Justru Islam menjadi agama yang mengobarkan semangat perjuangan melawan penjajah. Sehingga Islam murni masuk ke Indonesia melalui jalur dakwah, perdagangan, pernikahan. Bayangkan ada orang Arab hidungnya mancung melihat orang dan Anda misalkan bupati menjadi bupati di Indonesia, kemudian melihat orang Arab hidungnya mancung, ganteng, kemudian akan mempersunting anak Anda, misalkan. Senang nggak Anda? Anda jadi orang tua, pasti senang. Ya, pasti senang. Wah, ini unik gitu ya, orang Arab tinggi, ganteng, besar gitu, menikahi anak saya gitu ya. Akhirnya keturunannya jadi Arab juga gitu ya. Sehingga pernikahan itu sangat mungkin sekali untuk terjadi di Indonesia. Yang keempat itu jalur tasawuf. Tasawuf ini jalur mistis, di situ ada zikir dan lain-lain. Kemudian jalur pendidikan, ya jalur kesenian yang terakhir, yaitu yang sangat terkenal, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga yang banyak menciptakan musik-musik yang fenomenal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.